untuk menjadi mobil pertama yang beredar di pasaran. Mereka menjual di sebuah acara ekspo teknologi dan mobilnya Benz ini rupanya sangat sulit untuk menarik perhatian pembeli. Duet Max dan Friedrich lalu menarik kesimpulan bahwa inovasi Carl adalah sebuah kegagalan. Keduanya pun menarik diri dari kerjasama mereka bertiga. Malam hari dalam suasana hujan deras, Carl pun pulang dari ekspo. Berta menyambutnya dengan harap, namun malah disambut dengan teriakan frustasi dari suaminya. Carl menyatakan bahwa ini sudah cukup, boro-boro ada yang mesen, investor malah pada cabut. Seperti biasa, Berta tetap memberikan semangat agar Carl terus mengembangkan penemuannya, namun Carl saat itu memang benar-benar sudah empat. Ia merasa sudah lelah dan udah merasa nggak punya energi lagi untuk kembali mengulang semuanya. Kali ini, Carl memang benar-benar sudah menyerah. Esoknya pagi di tanggal 5 Agustus 1888, Carl bangun dan menemukan sebuah surat di mejanya. Surat itu dari Berta yang memberi kabar bahwa ia akan pergi bersama Eugene dan Richard untuk menjenguk ibunya ke Pforzheim. Carl pun lalu dikagetkan oleh teriakan Joseph, mekaniknya dari luar rumah. Joseph panik ketika ia melihat ke dalam bengkel, mobil hasil produksi mereka udah hilang dari tempatnya. Carl saat itu masih belum ngeh dengan apa yang sedang terjadi. Saat itu pula ia kedatangan seorang rekan bekas partnernya dulu saat mereka membuat perusahaan gas motoran fabrik di tahun 1882 lalu. Carl lupanya hendak menjual paten mesinnya kepada orang tersebut. Yang belum Carl sadari, saat itu produk mobilnya tersebut sedang dibawa oleh Berta dengan ditemani oleh dua anak lelaki mereka. Berta ingin melakukan test drive mobilnya menjalani perjalanan yang jauh. Jarak dari Mannheim ke Pforzheim sendiri sekitar 106 km. Berta berpikiran bahwa mesin yang baik harus menjalani serangkaian tes agar bisa dinyatakan sebagai produksi yang benar-benar bisa bekerja. Di suatu lokasi mobil tersebut mulai kehabisan bensin, sedangkan mereka sama sekali nggak bekal cadangan. Lokasi itu di desa Wiesloch. Di sana Berta pun mendatangi sebuah toko kimia dan membeli ligroin, sejenis unsur pelarut kimia, untuk mengganti bensin sebagai bahan bakar. Eugene kemudian mencoba mengisi karburator mobilnya dengan larutan tersebut dan setelah dicoba dihela, mesin pun ternyata bisa menyala. Toko kimia itu kemudian dinyatakan sebagai toko bahan bakar pertama di dunia. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di sebuah titik lain, mobil pun akhirnya mogok. Bahan pelapis selang menuju karburator rupanya meleleh karena panas. Mereka pun diledek habis oleh om-om para penunggang kereta kuda. Berta memberi solusi yang nyata. Ia melepas tali pengikat stockingnya untuk digunakan sebagai pengikat selang tersebut dan mobil pun kembali bisa menyala, meninggalkan si om-om yang mulai terpesona. Tantangan selanjutnya adalah tanjakan. Mesin mobil yang masih memakai gear 2 ini ternyata nggak sanggup untuk menarik 3 orang penumpang menanjaki bukit. 2 anak cowok Benz nggak sanggup untuk mendorong mobil itu sampai puncak. Mereka pun kemudian meminta bantuan petani setempat untuk mendorong mobil tersebut dan akhirnya mobil itu pun bisa dibawa sampai puncak. Berbagai masalah yang ditemukan Berta di sepanjang perjalanan itu akhirnya menjadi bahan bagi pengembangan mobil mereka selanjutnya. Selain urusan selang bahan bakar, juga penambahan gear yang versi selanjutnya ditambahkan 1 gear lagi. Di tengah jalan juga mereka menemukan masalah dengan rem kayunya sehingga Berta harus melipir dulu ke sebuah bengkel kuda untuk menempelkan karet pada remnya. Terciptalah pedal rem pertama di dunia. Rombongan pengendara mobil sampai di Pforzheim begitu hari mulai gelap. Perjalanan itu sendiri memakan waktu sekitar 12 jam 50 menit. Berta Benz pun dinyatakan sebagai driver pertama di dunia yang menjalani sebuah rute perjalanan yang panjang. Rute perjalanan Mannheim ke Pforzheim yang dilewati Berta kemudian dikenang sebagai Berta Benz Memorial Road. Berta langsung mengirim telegram kepada Carl untuk memberi kabar bahwa mereka telah tiba di Pforzheim membawa mobil mereka dengan selamat. Carl memeluk orang di sekitarnya mendapati bahwa impiannya kini sudah benar-benar jadi kenyataan. Kemarin itu Carl sudah disodori surat perjanjian penjualan hak paten mesin mobilnya. Namun ketika ia menanyakan rencana ke depan terhadap ciptaannya ini, si calon pembeli tidak memberikan keterangan yang jelas. Carl pun jadi ragu untuk menyerahkan ciptaannya tersebut kepada pihak yang gak punya maksud yang pasti. Carl akhirnya gak jadi menjual hak paten mesinnya dan berniat untuk tetap menyimpannya. Hampir saja. Tahun 1889, model mobil dengan 3 gear pun mulai diperkenalkan di Expo World Fair di Paris. Di situ mobil Benz mulai mendapatkan beberapa pesanan. Tahun 1926, perusahaan Benz and Sons melakukan merger dengan DMG.
untuk lebih mengukuhkan posisi perusahaan masing-masing. Duet perusahaan ini kemudian tergabung di bawah perusahaan Daimler-Benz dan memproduksi mobil yang dikasih nama brand Mercedes-Benz. Nama Mercedes merupakan tribut kepada anaknya Emil Jelinek, salah seorang entrepreneur di perusahaan DMG. Karl Benz meninggal 3 tahun kemudian setelah merampungkan proses merger perusahaannya tersebut. Oke, demikian ceritanya Bro dan Sis. Mudah-mudahan ceritanya bisa mencerahkan hari-hari kalian semua. Kita tim Sinetok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.